Terlena kehidupan dunia fana. Saudaraku, setelah edukasi ruhiyah dan jasmaniah Ramadan berlalu, seringkali kita kembali terlena melakukan segala upaya dan daya upaya untuk menggapai berbagai kenikmatan hidup dunia. Berupa harta, pangkat, prestasi dan jabatan merupakan kebahagiaan yang seolah-olah kekal di dunia sehingga kita lupa bahwa kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal sebenarnya setelah kematian. Dunia memang fana, dan Allah Azza wa Jalla akan mencabut segala bentuk kenikmatan duniawi sesuai dengan kehendaknya, kapanpun Dia berkehendak. Namun kenapa masih banyak di antara kita yang terlena dan justru membiarkan diri terhanyut dalam kemilau pesona duniawi yang pada akhirnya tak mampu menyelamatkan kita di akhirat kelak? Saudaraku, hakikat dunia adalah negeri yang sementara, bukan negeri keabadian. Jika kita memanfaatkan dunia dan menyibukkannya dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita akan memetik hasilnya di akhirat kelak. Adapun jika kita menyibukkannya dengan syahwat, maka kita akan merugi, baik di dunia, apalagi di akhirat. Hal ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Rugilah ia di dunia dan di akhirat." Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Quran Surah Al-Hajj 11. Saudaraku, siapapun yang selama hidupnya hanya memikirkan dunia, maka kelak Allah Azza wa Jalla akan membuat dia terletih-letih dalam mengejarnya. Berbeda dengan orang menjadikan akhirat sebagai prioritas utamanya, maka dunia dengan sendirinya akan melayaninya. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki banyak harta. Akan tetapi kekayaan yang kita miliki justru harus bisa menjadi pemberat amalan baik kita di akhirat nanti. Bukan seperti yang terjadi pada saat ini, ketika banyak orang berlomba-lomba ingin menjadi berkuasa, kaya raya, maka mereka melakukan segala cara, termasuk hal-hal yang diharamkan. Lain halnya dengan orang-orang yang menyibukkan dunia dengan sesuatu yang akan bermanfaat untuknya kelak di sisi Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah orang-orang yang beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Dia beruntung di dunia karena menyibukkan diri dalam amal kebaikan. Demikian pula, dia beruntung di akhirat karena telah membekali diri dengan berbagai amal solih. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, "Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdaya kamu." Quran Surah Luqman 33. Dalam ayat ini, Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita agar tidak terperdaya dengan kehidupan dunia. Dia terlena dengan dunia, sehingga sia-sialah waktunya, terluput dari berbagai amal solih. Karena dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Dia habiskan dunia ini, siang dan malam, hanya untuk mengumpulkan harta saja. Bukan berarti seorang muslim tidak boleh memanfaatkan dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Akan tetapi, hendaknya dia manfaatkan ini semua untuk membantu ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla menciptakan dunia ini dan apa yang ada di dalamnya untuk hamba-hambanya yang beriman. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya dan siapa pulakah yang mengharamkan rizki yang baik?" Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja, di hari kiamat. Quran Surah Al-A'raf 32. Dan dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, sebagai rahmat darinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surah Al-Jathiyah 13. Namun,
Sekali lagi, bukan berarti kita sibuk dengan kehidupan dunia dan lalai dengan kehidupan akhirat. Bahkan maksudnya, sibukkanlah dunia ini dengan niat untuk menolongmu dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang memanfaatkan dunia ini dan menyibukkannya untuk kebaikan dan maslahat agama dan dunianya, merekalah orang-orang yang beruntung. Akan tetapi, barang siapa yang sibuk dengan dunia dan menjadikan dunia itu sendiri sebagai tujuan dan hasratnya, mereka ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla. Allah meluaskan rizki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia. Padahal kehidupan dunia itu, dibanding dengan kehidupan akhirat, hanyalah kesenangan yang sedikit. Quran Surah Ar-Ra'd 26. Saudaraku, oleh karena itu, dunia ini dicela bukan semata-mata karena dunia itu sendiri, akan tetapi dicela karena kesalahan kita dalam memanfaatkan dunia. Semua ini menunjukkan bahwa dunia ini hanyalah ladang, tempat bercocok tanam untuk kehidupan akhirat. Sebagaimana kata ahli ilmu, dunia adalah ladang akhirat. Hendaklah manusia yang memanfaatkan berbagai fasilitas dan perhiasan dunia ini, memperbaiki amalnya, sehingga bermanfaat untuk dirinya, baik untuk kehidupan saat ini, atau kehidupan di masa mendatang. Saudaraku, Allah Azza wa Jalla telah memperingatkan supaya kita tidak terlena dengan kehidupan duniawi yang fana ini dalam firman-Nya. Wahai para manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayai kalian. Dan janganlah sekali-kali Saitan, yang pandai menipu, memperdayakan kalian dari Allah. Quran Surah Fatir 5. Mengapa orang yang terlena dengan kehidupan duniawi benar-benar telah merugi? Karena kenikmatan dunia seisinya tidak lebih berharga di sisi Allah Azza wa Jalla dari sebuah sayap seekor nyamuk. 2490. Sahal bin Sa'd bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya dunia sepadan dengan harga sayap seekor nyamuk, niscaya orang kafir tidak akan mendapatkan kenikmatan dunia meskipun hanya seteguk air. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka marilah kita memanfaatkan sisa kehidupan dunia yang hanya sementara ini untuk benar-benar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Juga berusaha untuk menjauhi segala apa yang dilarangnya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disebutkan Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, Ya Rabbi, keluarkanlah kami. Niscaya kami akan mengerjakan amalan sholih berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup bagi orang yang mau berpikir? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Quran Surah Fatir 37. Namun mereka tidak akan mungkin bisa kembali lagi ke dunia. Allah Azza wa Jalla berfirman. Mereka berseru, Wahai Malik, biarlah Rabb-Mu membunuh kami saja. Dia menjawab, kalian akan tetap tinggal di neraka ini. Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kalian. Namun kebanyakan kalian benci terhadap kebenaran tersebut. Quran Surah Az-Zukhruf 77-78. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayah-Nya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa meningkatkan amal sholih sebagai bekal